Nah, saat ini Bu Mardiah aktif di organisasi PAKPI sebagai anggota dari tahun 2010 sampai sekarang, kemudian di Himpenindo, Himpunan Peneliti Indonesia sebagai anggota pada tahun 2020. Nah, kemudian pengalaman kerja Bu Mardiah yaitu di Universitas Juanda Bogor sebagai dosen sudah sejak tahun 1994 sampai sekarang, kemudian menjadi Kaprodi, Magister Teknologi Pangan, Pasca Sarjana Unida, dari tahun 2016 sampai sekarang. Selain aktif di Unida, Bu Mardiah juga aktif di LPPOM MUI, yaitu sebagai auditor dari tahun 2010 sampai sekarang, kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Laboratorium Halal LPPOM MUI dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan saat ini juga ditunjuk sebagai Ketua Halal Science Center Universitas Juanda Bogor di tahun 2020. Nah, seperti itu CV dari Bu Mardiah. Kemudian saya lanjutkan untuk pembacaan CV dari Bu Julia yang akan menerangkan materi tentang izin edar PIRT dan MD. Bu Julia Kusumaningrum dipanggil Bu Julia dengan moto hidup pantang menyerah. Tempat tanggal lahirnya di Bogor, 31 Juli 1974, kemudian beralamat di Perumahan Mutiara Asri, Jalan Dewi Sri 4, nomor 3, Pasir Kuda, Bogor. Nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0812 99 18 267. Nah, riwayat pendidikannya, Bu Julia melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Bogor, jurusan Fisika pada tahun 1989 sampai 1992, kemudian melanjutkan sarjananya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Pangan dan Gizi pada tahun 1992. Organisasi yang diikuti yaitu OSIS SMA Negeri 1 Bogor sebagai seksi kesenian, HIMITEPA sebagai seksi kesekretariatan, dan Senat Kateta di seksi kerohanian. Kemudian pengalaman kerjanya yaitu Bu Julia aktif di PT Jakaranatama dari tahun 2000 sampai sekarang, yaitu sebagai R&D Supervisor, R&D Manager, kemudian pada tahun 2013 sampai 2015 sebagai QA QC Manager, kemudian dari tahun 2015 sampai 2018 sebagai QA QC R&D Manager, kemudian dari 2018 sampai sekarang sebagai R&D Senior Manager. Nah, seperti itu CV. Baik, kami persilahkan kepada Bu Mardiah untuk mempresentasikan materinya. Silakan. Ya, terima kasih, Bu Lia. Saya coba untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan partisipan hari ini, pagi ini cerah ceria. Kita bisa mendengarkan sedikit sharing ilmu tentang prosedur sertifikasi halal. Maaf, suara saya terdengarkah? Terdengar ya? Oke. Kita bisa mulai. Ini sambil santai saja. Jadi artinya kita bisa mendengarkan secara seksama. Kalau bisa tidak ada suara-suara ya, di-unmute ya. Di-unmute, tolong di-mute. Sorry, bukan di-unmute. Oke. Hari ini, pagi ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang prosedur sertifikasi halal bagi UMKM, dan luar biasa animo masyarakatnya cukup banyak ya yang untuk hadir pada hari ini dan mendaftar untuk acara webinar pertama untuk Halal Science Center. Oke, yang ditanyakan pertama adalah mengapa halal itu menjadi penting. Kita tahu bahwa populasi Muslim Indonesia itu hampir mencapai sekitar 88%, sekitar tahun 2010 sekitar 87, tahun 2020 itu bahkan diperkirakan bisa mencapai 229,62 juta jiwa. Mungkin saya tidak mendata berapa jumlah totalnya ya, tapi
artinya selalu meningkat. Populasi Muslim juga mencapai sekitar 28,68% populasi dunia. Jadi ini adalah pangsa pasar yang luar biasa. Dan tidak cuma dengan pangsa pasar, ternyata permintaan pasar untuk produk Islam itu sangat besar, bahkan makin meningkat, meski bukan di negara Muslim. Kemudian kalau kita ingat lagi kisah sejarahnya bahwa halal menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia, ya. Bahkan satu hal tercemar saja itu bisa rusak. Kalau dibilang karena nilai setitik rusak susu sebelanga, nah seperti itu ya. Jadi luar biasa karena Muslim kita sangat besar. Kemudian tren wisata halal juga mulai mendunia dan mulai aktif dikibarkan di berbagai negara. Kita jangan ketinggalan karena populasi Muslim kita itu sangat besar. Kemudian berkaitan dengan UMKM dengan judul di presentasi ini adalah penjelasan tentang UMKM. Jadi memang yang dikelola oleh perorangan atau dimiliki oleh sekelompok kecil. Kenapa saya harus berpikir tentang atau bicara tentang UMKM di sini? Ini adalah profil UMKM, saya sebut tinggal dibaca saja. Karena ternyata kalau dilihat tahun 2000, saya lihat dari di Indonesian Institute tahun 2017, ternyata perbandingan jumlah industri kecil itu sangat besar sekali dibanding dengan industri besar. Jadi potensinya itu luar biasa, ya. Sementara UMKM ini mungkin masih sedikit yang melirik ya, karena memang kalau dilihat kan hanya omset kecil, penjualan kecil dikelola oleh keluarga sehingga tidak banyak yang melirik. Kemudian kita lihat proporsi industri mamin ternyata juga sangat besar ya dibanding dengan industri lainnya. 43% industri makanan. Ini khusus untuk mamin itu makanan dan minuman ya. Nah, ini adalah kita tanyakan lagi apakah perlu UMKM disertifikasi halal ya, termasuk pedagang asongan ya yang sering kita makan, justru mungkin itu yang sering kita lihat ya di depan rumah ya, sering lihat. Kita tidak pernah berpikir bahwa ini harusnya bersertifikat halal atau tidak. Nah, itu kan harus ditanyakan ya. Ini adalah kalau kita lihat beberapa saya share di sini foto-foto dari UMKM ini. Ada keripik, kadang tetangga kita bikin keripik pisang, keripik singkong ya. Apalagi sekarang zamannya wabah COVID, bukan zamannya, sedang wabah, jangan zaman nanti jadi berurutan, sedang wabah. Ini jadi tren sekali UMKM pangan ya, karena ini adalah penyedia makanan ke rumah tangga jauh lebih banyak ternyata. Nah, ternyata ketika saya lihat lagi, ini baru saya lihat yang tahun 2016, UMKM itu mempunyai kendala untuk mendapatkan sertifikat halal. Terutama di bidang apa? Ada yang menyatakan rumit, ada yang menyatakan dokumen terlalu ribet, ada yang menyatakan izin edar harus menjadi prasyarat. Nah, kemudian kecil sekali aja itu dari uji lab. Jadi ini yang harus kita dorong bersama, push bersama. Apa sih masalahnya? Kemudian ini adalah juga yang menyatakan bahwa UMKM itu memiliki pangsa yang sangat besar dan ini harus kita pikirkan bersama. Kemudian tahun 2014 sudah dicanangkan nomor 33 menyatakan bahwa adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dan pasal 4, ini yang harus kita garis bawahi, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah ini, sekarang sudah mulai ya, tahun 2021 juga harusnya sudah mulai bergerak semuanya. Sekarang sudah mulai perusahaan-perusahaan besar. Nah, pagi ini saya ingin menjelaskan tentang prosedur karena adanya sekarang kan tidak dulu menjadi voluntary. Jadi hanya orang yang bersikap sukarela saja yang melakukan ini. Sekarang dengan adanya Undang-Undang 33 menjadi mandatory, ya, menjadi mandatory. Nah, setelah menjadi mandatory, karena adanya diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan ini yang melakukan untuk urusan registrasi ini diserahkan kepada BPJPH ya, termasuk untuk mengeluarkan sertifikat. Nah, LPPOM yang dulunya menjadi leader dalam hal halal ini menjadi LPH ya. Kalau kita lihat di sini pelaku usaha harus melakukan registrasi tidak langsung ke LPH yaitu LPPOM MUI tapi melalui BPJPH ya. Setelah dari BPJPH barulah kemudian masuk ke LPH.
Ya, seperti itu. Jadi urutannya pelaku usaha, ya, dokumentasi nanti saya kasih gambar apa saja dokumentasi yang harus diserahkan kepada BPJPH. Kemudian nanti BPJPH menyerahkan dokumen itu dan nanti pelaku sendiri yang menentukan LPH mana yang bisa dijadikan untuk melakukan sertifikasi atau melakukan audit di perusahaannya. Ya. Setelah itu dari LPH melaporkan laporannya, hasil auditnya, nanti ada cara-caranya. Ini nanti masuknya ke MUI. Jadi untuk melaksanakan penetapan halal atau tidaknya itu adalah MUI. Setelah itu baru keluar sertifikat halal yang dilakukan oleh BPJPH. Ya, itu sekarang prosedur yang terjadi sejak pemberlakuan ini mulai dari tahun kemarin ya, 2019 Oktober. Nah, ini adalah dokumen permohonan sertifikat halal yang dilakukan registrasi oleh perusahaan ke mana? Ke BPJPH. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh seorang pelaku usaha kepada BPJPH. Nah, setelah itu pelaku menentukan sendiri, pelaku usaha maksud saya, pelaku usaha menentukan sendiri LPH mana yang ditunjuk untuk melakukan audit perusahaannya. Nah, kebetulan saat ini baru LPPOM ya yang mendapatkan tugas dan sudah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan audit atau menjadi LPH ya. Nah, ini adalah saya gambarkan karena kebetulan saya juga bekerja sebagai auditor di LPPOM MUI. Yang saya sampaikan di sini adalah kebijakan dan prosedur sertifikasi LPPOM MUI. Jadi setelah dapat surat dari BPJPH, artinya surat register, kita melakukan unduh juga dokumen di LPPOM MUI melalui Serol. Ya. Kemudian kita ada kebijakan dan prosedur. Ya, kebijakan adalah prinsip dasar yang dirumuskan ditegakkan oleh LPPOM MUI. Kemudian kalau prosedur ada rangkaian tahapan yang harus diikuti. Jadi prosedur ini harus diikuti tahap demi tahap oleh perusahaan. Nah, kebijakannya apa? Prosedur sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI serta BPJPH. Ya. Kemudian LPPOM MUI ya sebagai LPH ini melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, jadwal audit, pelaksanaan audit, pembahasan hasil audit, penerbitan audit, penyiapan laporan, kemudian laporan hasil audit dalam rapat Komisi Fatwa. Ya. Kemudian Komisi Fatwa memutuskan status kehalalan, ya, baru kemudian nanti sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH. Ya, jadi BPJPH dari awal dan akhir. Nah, penggodokan di tengah-tengah itu ada LPH dan MUI. Nah, ini adalah kebijakan dan prosedur proses sertifikasi halal yang ada di LPPOM MUI. Ya, jadi sebelum melakukan setup login masuk ke Serol, memang diharapkan perusahaan itu sudah menerapkan SJH, ya, sudah menerapkan SJH. Apa itu SJH? Sistem jaminan halal. Ada 11 kriteria yang harus disiapkan oleh disiapkan pelaksanaan implementasinya di perusahaan itu sudah dilakukan. Nah, untuk tahu penerapan SJH seperti apa, sebenarnya sudah ada pelatihan yang dilakukan saat ini oleh LPPOM MUI. Jadi bisa ikut dalam pelatihan untuk mengetahui apa saja sih penerapan SJH yang harus dilakukan. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang dilakukan tiap hari sebenarnya di perusahaan seharusnya ya. Tapi untuk mengetahui kita biasanya ikut pelatihan dulu. Nah, itu ada pelatihan yang ada yang tidak berbayar, artinya ada yang sosialisasi yang hanya untuk tahu saja, ada yang berbayar. Nah, ini bisa kita lihat di webnya LPPOM MUI untuk melihat apa itu aja isi-isinya. Nah, setelah itu lakukan sign up login. Ini yang kita sebut dengan sistem Serol ya. Jadi kalau udah ada Serol, ini adalah bahan yang bisa dilihat di tiap login yang Bapak Ibu nanti kalau dapatkan setelah dapat nomor registrasi untuk masuk ke Serol. Biasanya Ibu udah punya seperti ini. Setelah itu melakukan registrasi, setelah itu nanti berdapatkan seperti ini ya.
Kemudian ada pembayaran registrasi, ini dilakukan di LPPOM, ya. Kemudian nanti ada akad, ya. Setelah itu upload data sertifikasi. Apa saja yang harus dilakukan upload dokumen-dokumennya? Ya, diantaranya adalah bahan, nanti kayaknya setelah ini ada beberapa yang harus diupload. Ya. Setelah itu nanti akan ada setelah upload dokumen-dokumen ya yang harus dimasukkan. Ada pemeriksaan pre-audit, ini dilakukan oleh LPPOM ya. Setelah dirasakan cukup untuk pemeriksaan dokumen sesuai kebutuhan atau sesuai yang diinginkan, perlulah dilakukan penjadwalan audit ya. Setelah dilakukan penjadwalan audit, dilakukan audit ya. Audit, kemudian setelah audit nanti auditor itu akan datang 1 atau 2 orang ya. Kemudian setelah audit dilakukan rapat auditor, ini setiap minggu dilakukan rapat auditor. Setelah itu juga dilakukan penilaian sistem jaminan halal. Makanya kenapa tadi penerapan ini harus di awal, karena ada penilaian sistem jaminan halal. Kemudian setelah itu rapat komisi fatwa untuk menentukan halal tidaknya, baru kemudian keluar sertifikat halal. Dan ini di-upload sertifikat halalnya, jadi bisa di-download seperti itu kalau sudah oke. Nah, ini adalah pendaftaran ya, satu-satu. Nah, untuk pendaftaran ini harus dari produsen atau distributor. Distributor ini jika satu grup dengan produsen. Kemudian yang ketiga, pendaftar sertifikasi adalah pemilik fasilitas produksi atau toll manufacturer atau tempat maklon, ya. Kemudian pemilik restoran atau catering atau itu juga boleh melakukan atau mendaftar sertifikat. Kemudian perusahaan jasa, sekarang udah banyak cuma punya warehouse, bisa nggak melakukan sertifikasi? Bisa, karena sertifikasi itu tidak cuma dengan bahan, tapi juga termasuk proses dan termasuk juga jasa. Dalam hal ini adalah supply chain warehouse, ya, penting. Kemudian ini cara daftarnya seperti apa sih? Nah, kita masuk tadi ke Serol, Bapak dan Ibu tinggal klik ini saja, ya. Kecuali untuk Cina, Korea, dan perusahaan-perusahaan Cina, Korea. Karena kebetulan LPPOM MUI, alhamdulillah sudah memiliki kantor representatif yang ada di Cina, Korea, dan Taiwan. Jadi ini bisa langsung ke sana. Tapi kalau yang di Indonesia cukup ini saja, ya, klik. Kemudian nanti akan ada basis pendaftaran. Ini berdasarkan kelompok produk Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada kelompok minuman. Misalnya Bapak dan Ibu punya 2 jenis, ada makanan juga minuman, maka akan ada 2 registrasi seperti itu. Ya, jadi ini nanti bisa dilihat web kami, ya. Kemudian bisa dilihat dari SK 11 2014 tentang ketentuan kelompok produk. Jadi bisa dilihat di web MUI. Nah, jenis pendaftaran ini ada baru, ada pengembangan, ada perpanjangan. Apa bedanya? Kalau baru itu kalau memang kita belum pernah mendapatkan sertifikat halal. Atau kemudian kita ingin menambah, tadinya awalnya kita punya perusahaan basisnya makanan. Kemudian kita punya minuman. Nah, itu termasuk baru karena termasuk kelompok produk baru. Kemudian ada lagi perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan lebih dari 6 bulan. Ketika ingin memperpanjang itu tidak bisa. Nah, itu masuknya kategori baru. Ya, seperti itu. Nah, termasuk yang pengembangan jika apa? Jika kita sudah punya sertifikat halal, 6 bulan kemudian kita punya produk baru yang ingin kita sertifikat juga. Nah, ini kita masuk ketika kita login itu kita harus masuk ke namanya pengembangan. Karena apa? Karena kita sudah punya sertifikat halal. Kita ingin menambah produk baru kita untuk disertifikasi juga. Kemudian kalau untuk perpanjangan itu adalah ketika masa berlaku sertifikat halal sudah habis. Sampai saat ini LPPOM untuk perpanjangan masa berlaku atau expired date atau validity-nya itu selama 2 tahun. Ketika mau mencapai 2 tahun, ya, kita 2 bulan atau 3 bulan lagi menjelang expired, nah itu wajib untuk melakukan perpanjangan. Nah, nanti di login itu kita tulis perpanjangan seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa prosedur itu harus implementasi dan evaluasi SJH dulu. Sistem jaminan halal. Nah, ini sistem jaminan itu 11 kriteria. Ya. Nah, ini harus dilakukan dulu sebelum melakukan sign up
registrasi ya. Setelah itu baru ke sign up karena kita sudah melakukan implementasi dan evaluasi. Otomatis kalau sudah melakukan implementasi dan evaluasi, kita punya dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan ya. Baru kita melakukan sign up di Serol. Artinya kita sudah punya dokumen-dokumen ini. Kemudian baru membuat registrasi di Serol, kemudian upload dokumen halal, daftar produk ini dokumen halal artinya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan raw material yang kita pakai. Misalnya kita pakai minyak, gula. Nah, itu kita harus punya dokumen halalnya, sertifikat halalnya seperti itu. Kalau misalnya kita punya flow proses untuk satu produk yang tidak ada sertifikat halal boleh ya, selama memang itu tidak high risk ya, dan itu cukup mewakili dari penjelasan bahan yang digunakan. Nah, ini adalah dokumen registrasi ke LPPOM ya. Mulai diagram alir, surat pernyataan fasilitas, ini yang tadi saya bilang tadi, sistem jaminan halal, surat pernyataan fasilitas bebas babi, alamat daftar keseluruhan, daftar bahan dan dokumen bahan pendukung, ini yang tadi saya sampaikan, sertifikat halal untuk bahan yang digunakan. Kemudian daftar produk yang akan disertifikasi itu apa saja. Kemudian matriks bahan, arti matriks bahan ini nama produknya apa, bahan-bahan tambahan yang dipakai apa, bahan utama dan bahan tambahan yang dipakai apa saja. Itu disebutkan semua. Walaupun tidak perlu konsentrasi, jadi cukup nama bahannya saja. Seperti itu. Kemudian bukti adanya diseminasi kebijakan halal ini sebenarnya berkaitan dengan tadi implementasi sistem jaminan halal, ya, termasuk training internal dan audit internal ini juga ada di sini. Tapi harus disampaikan kita memang melakukan training, kita melakukan kebijakan halal. Kemudian kebetulan LPPOM MUI sudah ada sertifikat yang memang di-approve untuk ekspor ya ke UAE. Dan untuk ini khusus misalnya produk kita yang ingin diekspor ke Arab, ini harus ada menyatakan implementasi sistem HACCP dan sistem food safety. Nah, ini juga kita lakukan audit jika memang perusahaan Bapak dan Ibu ingin mengekspor produknya keluar. Kemudian yang tadi, surat pengantar dari BPJH untuk menunjukkan bahwa perusahaan Bapak dan Ibu sudah terdaftar di BPJPH melalui yang tadi ya, yang awal. Nah, pemeriksaan pre-audit apa saja sih tinjauan kali permohonan? Tadi kecukupan dokumennya tadi tercukupi enggak? Pemeriksaan kecukupan dokumen sudah memenuhi belum? Seperti itu ya. Misalnya produknya pendaftar sertifikasi memenuhi kebijakan terkait pendaftar tadi yang tadi saya sebutkan. Siapa aja yang bisa mendaftar seperti itu. Kemudian produk yang didaftarkan ada berapa banyak dan bukan termasuk di sini bukan produk haram, ini yang paling penting. Jadi kalau udah produk haram udah langsung tidak bisa diproses lebih lanjut seperti itu. Kemudian ternyata kalau untuk negara asal pendaftar, kalau Indonesia aman ya, mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. Jadi kalau kita pernah mendapatkan dari negara yang tidak punya hubungan diplomatik, tidak bisa kita lanjut prosesnya. Kemudian punya izin usaha, ya, yang ini juga sebenarnya sudah ditanyakan pada saat Bapak dan Ibu mendaftar di BPJPH. Ya. Jika permohonan tidak sesuai, maka tidak dapat diproses. Itu saja. Kebijakan itu tadi termasuk data, bahan, harus lengkap, cukup. Ya. Kecuali masuk positif list, tinggal masukkan saja tanpa bahan pendukung. Seperti itu. Kemudian produk. Ya. Setelah mencukupi, dilanjutkan dengan proses penjadwalan audit. Biasanya ini dilakukan ada 3 option untuk jadwal. Jadi Bapak dan Ibu diserahkan kepada Bapak dan Ibu kapan kesiapan untuk dijadwalkan audit seperti itu. Jadi melalui email ya, jadi informasinya. Jadi disepakati kesepakatan bersama ya penjadwalan itu, tidak disepakati hanya satu pihak saja. Seperti itu. Nah, pelaksanaan audit ini yang paling penting ya, yang orang selalu deg-degan kalau di audit. Apa saja sih yang dilakukan? Jadi ada 2 jenis, audit on-site dan audit on base. Kalau audit on base itu biasanya untuk perusahaan yang sudah pernah diaudit dan mendapatkan pelaksanaan sistem SJH-nya itu adalah sistem jaminan halal mendapatkan nilai A. Biasanya untuk pengembangan itu tidak perlu lagi kita audit on-site, cukup on base saja.
Tapi kalau misalnya perusahaan ibu baru, itu harus dilakukan on-site ya. Biasa dilakukan 1 atau 2 auditor tergantung tadi, karena kita sekarang sudah punya sistem dengan menggunakan 1 orang auditor. Jadi kalau 1 orang auditor biasanya untuk perusahaan yang tidak high risk ya. Tapi biasanya itu 2 dilakukan. Nah, kalau misalnya perusahaan perusahaan vaksin, kemudian sarang burung walet, kepeluak, itu harus ada pemeriksaan dan pemeriksaan ke rumah potong hewan ya, atau ke pemeriksaan ke rumah potong hewan, maka audit harus melibatkan anggota Komisi Fatwa MUI. Jadi harus ada 3 orang. Ya. Kemudian pada saat audit on-site itu harus dilakukan, proses produksi harus sedang berlangsung. Jadi kita tidak cuma melihat alat-alatnya saja, tapi ada satu jenis Bu produk yang Mardiah. Oke. Bu Mardiah, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi, Bu. Aduh, masih banyak ya. Oke. Jadi ini adalah nanti ini prosedur pelaksanaan audit tadi itu ya, verifikasi semua observasi ya, dokumen-dokumen pelaksanaan mulai dari warehouse sampai proses produksi. Nah, pembahasan hasil. Jadi setelah audit, auditor itu punya data ya yang disampaikan, kemudian di rapat auditor disampaikan hasilnya seperti apa, bahannya seperti apa, produk seperti apa, fasilitasnya ada sharing atau tidak disampaikan. Nah, hasil dari rapat auditor inilah yang kemudian disampaikan Komisi Fatwa. Jika ada produk perusahaan Bapak dan Ibu itu yang ada di data list ini, saya hanya dikasih waktu 5 menit ya. Nah, kalau ada data list ini, maka kami harus mengambil sampel untuk dilakukan di lab analisis. Jadi, satu untuk melihat ketelusuran, untuk melihat benar apa enggak, ya, karena ada perusahaan juga, itu kita lakukan tes di laboratorium ya. Jadi ini nggak saya sebutkan untuk menghemat waktu. Kemudian pemilihan sistem jaminan halal yang tadi saya sampaikan bahwa ini dinilai kelemahannya apa ya. Jadi kalau udah bagus oke. Yang paling ditanya adalah kelemahan, selalu dikejar oleh auditor itu kelemahan. Nah, kalau misalnya oke, bagus, implementasi sangat baik, maka statusnya ada jadi A. Kalau B adalah minimum requirement. Kalau C itu fail, artinya tidak bisa dilanjutkan. Ya, jadi kalau sebisa mungkin minimal B. Ya. Kalau A tadi tidak perlu, kalau pengembangan tidak perlu dilakukan audit on-site, cukup on-base saja. Seperti itu. Nah, ini Komisi Fatwa ini adalah keputusan halal atau tidaknya. Ini dilakukan di rapat Komisi Fatwa. Ya. Nah, ini ya, jadi pemutusan bukan dari RPPM MUI ya untuk halal atau tidak, dari Komisi Fatwa ya. Ini adalah gabungan anggota Komisi Fatwa ya yang memutuskan oke atau tidaknya ya dari catatan auditor pada saat audit. Nah, selama wabah COVID-19, proses sertifikasi halal tetap berjalan. RPPM MUI sekarang melakukan namanya modifikasi on-site audit atau kita sebut MOSA. Dan kita melakukan verifikasi langsung ke pabrik yang digantikan dengan video conference ya. Jadi seperti sekarang nih lewat Zoom ya. Jadi bisa melakukan tetap bisa melakukan proses sertifikasi. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini bisa dimengerti dan dipahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Distia. Baik, terima kasih Bu Mardiah yang sudah memaparkan materi tentang sertifikasi halal. Kemudian langsung saja kita melanjutkan kepada Bu Julia untuk materi selanjutnya, yaitu izin edar PIRT dan MD. Silahkan Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua peserta, Waalaikumsalam. terima kasih juga pada moderator. Pertama-tama saya akan menyampaikan dulu sekilas mengenai company profile dari perusahaan tempat di mana saya bekerja. Sedikit aja sekilas akan saya sampaikan. Ya, saya bekerja di PT Jakarta Tama, yaitu tadi sudah disebutkan ya oleh Mbak Moderator bahwa saya sudah sekitar 20 tahun
ada di PT Jakarnatama, bekerja di PT Jakarnatama. Jakarnatama adalah sebuah food company. Kita sudah bergerak selama 35 tahun, lebih dari 35 tahun, yaitu sejak tahun 1992. Nah, adapun kita mempunyai brand, yaitu brand utamanya adalah Gaga. Kemudian juga kita punya beberapa produk, ini founder kami, Bapak Jayadi Jaya. Jadi sebelumnya beliau inilah yang mendirikan Indomie. Nah, ini beberapa produk ataupun merek yang kami punya, yaitu Gaga, Arirang, dan Michio. Jadi kami ini bergerak di bidang makanan, terutama plannya yaitu noodle, mie instan. Jadi lebih utama di mie instan. Ya, selain itu, pada tahun-tahun sekarang kami melakukan pengembangan di beberapa produk. Mungkin bisa dilihat produk-produk kami yang ada di sini, itu sudah cukup banyak ya, tapi utamanya adalah kami sudah, mungkin ada yang tahu, yaitu Gaga Mie 100 Hot Series. Ini produk dari PT Jakarnatama. Kemudian Healthy Mie, ini produk yang premium dan juga sehat. Ya, kemudian juga ada mie gepeng. Ini berbeda dengan mie instan biasanya, yaitu bentuknya lebar, ya. Kemudian juga rasa-rasanya juga unik. Kemudian kita punya Gaga bakmi, ya, seperti mie telur biasanya, tapi dia mempunyai kualitas yang premium, sehingga mie-nya itu lebih kenyal dan sebagainya. Kemudian saya punya juga Gaga mie A1 mie telur. Ya, ini mie telur seperti biasanya itu bisa dibuat untuk para pedagang, kemudian juga untuk brand yang terbaru kami yaitu Arirang. Nah, ini untuk para pencinta makanan yang pedas, ini boleh dicoba. Jadi semua produk kami ini mempunyai taste yang spicy. Ya, walaupun sekarang ada pilihan untuk Arirang ini adalah Arirang sumsum, itu kuah yang tidak begitu pedas. Nah, kami pun sedang mengembangkan yang namanya produk ready to eat, yaitu seperti bubur. Ini praktis sekali, tinggal dimakan, jadi tidak perlu lagi dipanaskan dan sebagainya. Jadi cukup nanti langsung dikonsumsi, atau jika mau dingin juga bisa, dan tanpa pengawet. Di sini kita menggunakan teknologi untuk menghilangkan mikroba dan sebagainya tanpa menggunakan pengawet, tapi bisa tahan di suhu ruang. Tidak perlu disimpan di suhu dingin ataupun frozen di tempat frozen. Ya, kemudian kami punya juga Gaga sosis, yaitu sosis ready to eat. Ini pun sama, bisa disimpan tahan lama di suhu ruang. Ya, tidak perlu dimasak kembali, kita bisa makan langsung. Ya, menggunakan teknologi juga, sehingga ini mikroba dan sebagainya sudah tidak ada. Nah, ada juga kami mempunyai produk sarden ataupun canned food, yaitu ada sarden, ada makarel. Ya, di sini kita juga sama, tidak menggunakan preservatif karena menggunakan bahan-bahan alami, segar, fresh semua, kemudian juga menggunakan teknologi sehingga menghilangkan produk mikrobanya. Ya, ini sertifikat yang kami miliki. PT Jakarnatama sudah ISO, dan tentunya insya Allah sudah halal ya Bu Mardia, Bu Lia. Jadi kami sudah punya SJH, alhamdulillah SJH kami A. Jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian setiap berkala pun kami selalu melakukan sertifikasi halal. Untuk ISO pun kami sudah ISO 22.000. Ya, jadi dan kemudian yang pasti kami sudah mempunyai semua nomor MD. Ya, kita sudah mendaftarkan MD. Ya, kemudian kita lanjut ke presentasi untuk izin edarnya. Nah, jadi sebentar saya share dulu. Sudah ada belum share? Ini ya Bu ya, jadi kita sudah, terlihat nggak di layar, maaf saya.
Udah ada ya? Sudah ada. Ya, udah ada ya. Sorry saya Sudah, Ibu. sudah ya, oke. Kita mulai ke prosedur izin edar. Jadi di sini kita sharing aja ya. Jadi karena memang saya dari perusahaan yang sudah mewajibkan untuk MD. Ya, jadi memang ada perbedaan antara UMKM ataupun kami yang sudah mempunyai MD ataupun memang produk-produk kami yang mengharuskan untuk MD. Nah, jadi memang nanti akan ada kategorinya bagaimana kalau UMKM itu biasanya menggunakan izin PIRT. Ya, jadi lebih mudah lagi, sebenarnya lebih mudah daripada perusahaan yang harus mengurus perizinan MD. Ya, jadi berawal dari setiap produk yang kita hasilkan, ya baik itu UMKM maupun itu dari perusahaan besar, itu memang kita pertama harus melihat dulu konsumen itu sebagai apa sih? Konsumen itu ataupun kita sendiri kan kita juga sebagai konsumen ya. Saya pribadi pun sebagai konsumen. Kita pasti mengharapkan produk yang istilahnya kita beli atau kita makan itu aman dan juga pasti untuk kaum muslim itu halal ya. Di sini konteks saya adalah konteks dari sisi jaminan produk tersebut terkait dengan keamanan, kemudian juga sesuai dengan peraturan dari pemerintah ya. Dalam hal ini terkaitnya dengan Badan POM, Balai POM, kemudian juga Dinkes. Nah, jadi pembeli adalah raja. Jadi istilahnya kita apa sih yang kita harus berikan atau serve buat para pembeli ini. Jadi semua pelaku usaha ya, terutama juga mungkin di sini lebih banyak peserta UMKM ataupun ada dari mahasiswa. Itu istilahnya kita juga harus memperhatikan apa sih yang harus dipenuhi agar pembeli itu percaya. Pembeli itu percaya kepada produk yang kita jual. Seperti itu. Nah, jadi makanya untuk produk UMKM itu juga tidak menutup kemungkinan dan harus supaya lebih meyakinkan harus punya izin. Nah, untuk UMKM izinnya ini beda dengan perusahaan-perusahaan yang besar ataupun produk yang memang mengharuskan MD, ini cukup PIRT. Jadi mungkin di kemasan-kemasan bisa pada dilihat ya, ada yang namanya nomor MD, kemudian ada yang nomor PIRT. Nah, biasanya PIRT ini nanti kategorinya untuk beberapa produk yang memang walaupun UMKM itu ada yang tidak boleh menggunakan izin PIRT. Harus MD. Seperti itu. Jadi bukan berdasarkan kategori, oh saya industri rumah tangga. Tapi nanti ada lagi, peraturannya, kemudian tuh ada lagi peraturan yang menyatakan bahwa tanpa MD itu tidak bisa untuk beberapa produk tertentu. Nah, jadi untuk para UMKM ini juga sangat baik sekali jika melakukan pengurusan izin tersebut. Ya, selain halal tadi, sertifikat halal itu tentunya perlu untuk para kaum muslimin. Nah, ini pun kita untuk ini sangat diperlukan yang namanya PIRT sehingga konsumen akan lebih percaya kepada kita. Seperti itu. Nah, untuk sertifikat yang biasanya nanti dimiliki yaitu nomor PIRT, kemudian juga kalau untuk ini harus sebelumnya mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Ya, jadi di sana nanti akan diberikan pengetahuan mengenai keamanan pangan. Kemudian juga untuk yang lebih baiknya itu ada sertifikat halal. Nah, jadi kalau untuk UMKM ini kita mendaftarkannya ke Dinkes setempat. Jadi misalnya yang di wilayah Bogor itu ke Bogor ataupun yang misalnya di Jakarta itu lebih mudah. Di sana nanti ada formulir, ya. Jadi ibaratnya ada isian formulir itu kita lakukan pengisian. Di situ ada nama dagang, kemudian ada jenis kemasan, berat bersih dan sebagainya itu diisi, kemudian diberikan kepada Dinkes. Jadi persyaratan-persyaratan itu juga nanti
ada seperti KTP dan sebagainya, itu nanti akan disampaikan ke Dinkes. Ya, setelah itu kita pun harus mengikuti penyuluhan. Yang tadi itu PKP, penyuluhan keamanan pangan, kemudian dari pihak Dinkes akan melakukan survei. Nah, nanti setelah kurang lebih sebenarnya dari peraturannya sekitar 2 minggu itu harusnya sudah keluar. Nanti mungkin ada semacam istilahnya feedback apabila ada kekurangan, misalnya pada saat survei ternyata tidak memenuhi syarat. Nah, itu akan ada penyampaian dari pihak Dinkes apabila memang harus ada yang diperbaiki, seperti itu. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, ini salah satu contoh-contohnya kelengkapan dokumennya, ya, yang sudah pasti, apalagi kita kalau sudah produk itu lebih baik ada contoh produknya, kemudian draft labelnya seperti apa. Nah, label ini juga kita harus memenuhi persyaratan desain kemasan, ya. Jadi nanti juga untuk MD juga sama, kemudian untuk PIRT juga apa sih yang harus persyaratan minimal yang harus ada di dalam satu kemasan seperti itu. Terutama seperti kadaluarsa itu sangat penting sekali, ya. Nah, ini kalau draft ini kan memang masih berupa, karena kita masih baru daftar, sehingga intinya pada saat draft ini kita belum ada nomor PIRT, tapi kurang lebihnya nomor PIRT harus dicantumkan di mana. Jadi semua biasanya ini harus dicantumkan di desain paling depan. Kalau untuk nomor PIRT, kemudian produsen, berat bersih, seperti itu. Nah, ini nanti yang tadi saya bilang, survei Dinkes itu cakupannya apa aja sih? Kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi biasanya mereka akan meninjau lokasi, meninjau tempat produksi, walaupun itu di rumah, ya, ataupun misalnya punya ruko dan sebagainya. Ya, ini harus dipenuhi. Nah, nanti setelah mereka melakukan survei, nah, kemudian kita pun harus mengikuti yang namanya penyuluhan. Ya, penyuluhan keamanan pangan, nanti di sini akan dijelaskan seperti apa sehingga kita sebagai produsen pastinya akan menghasilkan produk yang aman, higienis, kemudian juga sudah pasti kalau enak harus ya, enak dan murah. Itu harus, tapi ya ibaratnya kita ini memberikan sesuatu yang sehat kepada konsumen, seperti itu. Kita pun kan sebagai konsumen mana mau gitu kalau punya produk yang asal-asalan. Nah, ini contohnya ketika pada saat kita mendapatkan yang namanya istilah nomor PIRT, kemudian juga penyuluhan keamanan pangan, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilihat ada yang diizinkan, kemudian ada yang tidak diizinkan. Nah, seperti ini. Jadi, contohnya yang memang produk ini tidak boleh PIRT, tapi harus MD. Salah duanya atau salah satunya adalah produk kami. Jadi seperti sarden ataupun canned food. Canned food ini kan apalagi sudah SNI, itu tidak boleh lagi PIRT. Jadi walaupun bukan PT ya, misalnya perusahaan yang punya itu CV, itu tetap harus melakukan izin MD. Jadi tidak boleh PIRT lagi. Kemudian mie juga sudah wajib SNI dan sebagainya. Jadi itu juga tidak boleh. Air minum, kemudian makanan bayi, susu. Nah, kemudian termasuk juga frozen food. Jadi frozen food yang ada pun tidak boleh menggunakan izin PIRT, ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan nomor MD. Oke. Nah, ini yang harus dicermati. Jadi jangan sampai pada saat kita buat, jadi walaupun industri rumah tangga, tapi misalnya buat frozen food atau buat air minum dalam kemasan, misalnya ya, CV dan sebagainya, itu tetap tidak boleh menggunakan PIRT, tapi harus nomor MD. Ya, jadi harus dicermati. Jadi
lain, nanti pengurusannya bukan ke Dinkes ya. Kita lihat nanti pengurusan untuk nomor MD itu seperti apa. Ya. Jadi kami ya termasuk saya di sini di PT Jakarta Tama, memang dari awal pun kami produknya semua MD ya. Jadi untuk kita harus sudah punya juga yang namanya legal company. Nah, ini yang dipakai pada saat awal kita menggunakan mendaftarkan produk kita ke Badan POM ya. Jadi untuk MD ini pendaftarannya itu ke Badan POM. Ya, walaupun pada saat pengajuan awal ini kita mengajukan ke Balai POM masing-masing daerah. Jadi nggak langsung ke Badan POM pusat ya, tapi ke Balai POM untuk pemeriksaan. Ya, seperti itu. Ya, nanti alurnya akan kita lihat kemudian. Nah, produk sertifikat yang biasanya dimiliki itu ya tadi, kalau tadi kan PIRT kalau untuk yang produk-produk yang selain produk yang dikhususkan untuk MD. Nah, kalau ini kita namanya sertifikat MD, nanti sertifikat nomor MD. Ya, kemudian juga udah pasti harus ada SDH dan sertifikat halal. Nah, untuk produk olahan hewan, ya, ini dibutuhkan yang namanya sertifikat NKV. Ya, jadi nomor kontrol veteriner. Nah, ini juga didaftarkannya biasanya ke istilah Dinas Peternakan. Seperti itu di wilayah masing-masing. Ya, untuk produk olahan khusus ya, produk olahan hewan. Nah, karena kami punya yang tadi seperti saya sampaikan bahwa kami punya sosis loncat ataupun sosis yang ready to eat. Ya, itu kan kita ada bahan dari ayam ataupun sapi. Nah, itu harus ada izin NKV. Ya. Jadi ada izin NKV dulu, kemudian juga MD. Jadi lebih banyak karena apa? Karena itu produk riskan. Karena dari hewan sehingga kita juga harus benar-benar lebih konsen di sana. Ya, kemudian biasanya juga kita miliki GMP, HACCP, apalagi untuk tergantung dari perusahaannya, seperti contohnya kami sudah ada yang namanya ISO. Nah, itu ISO 22000 itu mencakup juga yang namanya di dalamnya ada GMP maupun HACCP. Seperti itu. Nah, ini jadi bagaimana sih caranya kita sebagai pelaku usaha untuk mendaftarkan atau ingin mendapatkan sertifikat MD. Seperti itu. Nah, biasanya awal kita harus mendaftarkan ke Balai POM dulu. Balai POM daerah, misalnya kalau kami, karena lokasi kami di Bogor, itu harus ke Bandung, ke Jawa Barat. Seperti itu. Nah, nanti ada yang dinamakan PSB, atau pemeriksaan sarana balai. Nah, dari sana mereka akan melakukan survei ke lokasi. Nah, nanti di sana juga sama, seperti yang tadi dari Dinkes, itu kita diperiksa bangunan, kemudian juga fasilitas, cara penyimpanan, pokoknya semua dari raw material, semua diperiksa menggunakan bahan baku apa, kemudian bagaimana cara penanganan dan sebagainya, itu apakah memang sudah memenuhi syarat dari mereka. Karena kan ada juga ini panduannya bahwa apa sih yang harus dipenuhi, seperti fasilitas, kemudian juga pengadaan airnya seperti apa sih, sumber airnya dari mana sih, seperti itu. Nah, kemudian setelah PSB ini kita dapatkan, ada hasilnya, nilai auditnya. Jadi itu yang kita daftarkan ke Badan POM. Nah, saat ini itu sama kayak kemarin untuk sertifikat halal, itu kita menggunakan yang namanya IREK, jadi mendaftar lewat online. Seperti itu. Nah, pada saat kita mendaftar online ini, kita harus punya yang tadi yang namanya hasil audit PSB. Selain syarat-syarat yang sebelumnya tadi saya sebutkan, ada SIUP, izin, NPWP, dan sebagainya, itu legal company yang harus dipenuhi. Ya. Nah, untuk pendaftaran MD ini juga kita harus lakukan analisa terhadap produk. Ya, jadi ada syaratnya. Produk ini analisanya seperti apa, tergantung kategori produk karena akan berbeda-beda. Nah, itu yang diupload persyaratan
analisa, kemudian audit PSB, ya, persyaratan-persyaratan lain seperti istilahnya spek bahan baku, flow chart ataupun alur proses lah ya, alur proses dan sebagainya itu kita harus lakukan upload di IREK seperti itu. Nah, nanti dari pihak Badan POM itu akan melakukan evaluasi seperti apa. Kemudian juga jangan lupa draft desain itu juga disampaikan. Seperti sama dengan tadi, kita harus memenuhi persyaratan dari peraturan desain label atau kemasan. Nah, seperti itu nanti kita akan upload. Nah, itu pun sama. Pasti pihak Badan POM akan melakukan evaluasi. Apabila memang masih ada kekurangan, itu akan disampaikan. Feedback balik ke kita. Seperti itu. Nanti biasanya kalau di MD itu memang agak lebih lama daripada PIRT. Bisa mencapai, tergantung ya, apalagi sekarang lagi zaman COVID, ini kita juga harus maklumin. Biasa dulu itu peraturannya 58 hari kerja ya, tapi kadang-kadang atau 3 bulan secara hitungan hari biasa. Tapi kadang-kadang sekarang kita bisa lebih lama. Dan ini pun sebenarnya tergantung dari dokumen, kelengkapan dokumen. Kalau kita sudah lengkap, itu biasanya akan lebih cepat. Seperti itu. Cuman memang ya tetap kalau ada hambatan dan sebagainya, mereka pun akan melakukan feedback melalui IREK. Jadi, oh kita ada kurang ini, oh ternyata analisa ini tidak masuk, seperti itu pasti akan di feedback balik ke kita. Seperti itu. Nah nanti setelah misalnya 3 bulan, akhirnya keluar sertifikat nomor MD. Nah, masa berlaku sertifikat pun sama dengan PIRT, yaitu 5 tahun. Seperti itu. Mohon maaf Bu Julia, waktunya 10 menit lagi ya. Oh iya, sedikit lagi kok Mbak, tenang. Jadi, nah ini sekarang ini Badan POM ataupun pemerintah ya, menurut saya pun kalau kita mau sebagai konsumen, itu bisa lebih aman. Kenapa? Setelah perusahaan ini mendapatkan nomor MD, kita sebagai konsumen pun bisa melakukan pengecekan. Ya, apalagi dulu mungkin harus masuk ke webnya Badan POM, repot ya. Seperti yang saya contohkan ini salah satunya yang dulu pertama kali dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, sekarang itu semua di kemasan wajib mencantumkan QR code. Nah, kalau teman-teman semua nih scan, kita kan di aplikasi handphone masing-masing bisa kita melakukan download aplikasi scan barcode ya. Nah, kita lakukan aja scan di kemasan yang memang sudah tercantum QR code tersebut. Nah, nanti akan keluar nomor MD-nya nomor sekian. Nah, begitu dilihat lagi di webnya, akan terlihat itu nomor MD produk apa. Sehingga ini tidak akan istilahnya tidak akan ada kesempatan untuk perusahaan-perusahaan yang asal menggunakan nomor MD punya siapa ataupun produknya apa. Karena MD maupun PIRT itu bukan hanya satu berdasarkan dari badan usahanya, bukan, tapi mengikuti produk. Jadi produk A ya harus ada nomor MD-nya, produk B. Jadi setiap produk nomor MD-nya satu. Tidak boleh ada satu MD untuk beberapa produk. Ya. Nah, ini yang lebih akan menjaminkan para konsumen lebih aman. Oh, ternyata memang produk ini sudah benar-benar memiliki nomor MD. Seperti itu, ya. Jadi nanti teman-teman semua bisa scan aja barcode. Ataupun barcode ini salah satu contoh punya kami, ini bisa di-scan, bisa dilihat ini seperti apa. Gitu ya. Nomor MD apa, kemudian produknya apa, ini bisa dilihat. Nah, yang tadi mungkin sekilas aja bahwa kita pun untuk produk yang hewani, ini harus ada yang namanya NKV atau nomor kontrol veteriner. Ya, itu ke Dinas Peternakan. Ini sama, sebenarnya alurnya mirip-mirip. Intinya adalah permohonan, kemudian juga diaudit, ya.
Ini pun sama di audit, apalagi kalau terkait dengan produk hewan, kita menggunakan cold storage dan sebagainya, itu akan biasanya akan lebih dilihat bagaimana sih penyimpanan dagingnya. Karena daging ini kan sangat riskan sekali ya, mikrobanya cepat sekali. Kalau disimpan di suhu biasa, itu kan cepat rusak. Ya, jangankan hitungan hari, tapi jam saja sudah rusak. Nah, makanya dibutuhkan tempat penyimpanan cold storage atau penyimpanan dingin. Atau kalau bahasa kita freezer. Nah, freezernya seperti apa sih? Karena freezer juga kalau pada saat, freezernya ternyata tidak memenuhi juga kapasitasnya, overload, dan sebagainya. Nah, itu yang akan dicek oleh pihak-pihak auditor NKV ini. Ya, ini persyaratannya nggak sama aja, hampir sama. Intinya kalau kita sudah punya legal company, sertifikat itu lebih aman. Nah, ini yang tadi contoh nomor MD, yang ini contoh NKV. Ya, jadi di kami pun ini semua sudah ada ya. Kalau tadi kan dari PIRT itu dari Dinas Kesehatan, kalau ini akan bisa dilihat ini dikeluarkan oleh Badan POM RI untuk nomor MD. Seperti itu. Nah, ini apa istilahnya, kalau kita sebagai konsumen, kita pasti akan lihat ada apa sih yang tercantum di kemasan. Karena kita pun khawatir kan. Nah, ini salah satunya ya. Kalau klaim itu kan tidak harus ya. Tapi yang sekarang itu untuk produk MD, informasi nilai gizi yang minimal itu harus ada. Ya, untuk perkembangan tahun ini itu harus menggunakan informasi nilai gizi untuk semua produk yang daftarkan ke MD, sehingga konsumen juga akan lebih nyata dan jelas. Oh, saya punya kalori yang saya makan berapa, kemudian ada gulanya berapa tinggi, terutama untuk orang-orang yang kesehatannya ataupun kita punya diet khusus seperti itu. Dan udah pasti logo halal, nomor izin, MD ataupun PRT, kemudian masa kadaluarsa, ini sangat penting, dan kondisi kemasan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kembali Mbak Distia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Julia yang sudah menyampaikan materinya. Bagaimana rekan-rekan tercerahkan ya? Insya Allah. Jadi langsung saja kita mulai untuk sesi tanya-jawab bersama Bu Mardiah dan Bu Julia. Bu Mardiah sudah standby? Sudah ya? Ya. Oke. Pertanyaannya nih Bu, untuk Bu Mar dulu ya, 3 pertanyaan. Sebentar. Satu-satu aja kali ditanya, nanti saya lupa. Iya, benar Bu. Ini dari Ibu Widowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mardiah. Mau tanya, sertifikasi halal itu sangat penting. Untuk UMKM yang produknya dijual dalam kemasan, relatif mudah untuk mengurus sertifikasi halalnya. Nah, bagaimana dengan UKMK yang memproduksi pangan tradisional basah tanpa kemasan? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Karena memang ini juga jadi bahan pemikiran kita ya. Karena memang sulit juga untuk UMKM seperti bisa tadi pedagang bakso, pedagang rumahan seperti itu ya. Pada prinsipnya dari LPPOM MUI sudah ada format untuk UMKM. Jadi format yang lebih sederhana, lebih simpel. Walaupun kalau tadi yang saya jelaskan kan untuk kapasitas yang industri menengah atau yang sudah established dengan baik lah ya. Tapi kalau untuk UMKM memang ada format yang lebih simpel ya. Nah, memang ini jadi ini juga pemikiran. Kebetulan ini penyelenggara kegiatan ini kan HSC ya, Halal Science Center Unida juga bekerja sama dengan Prodi S2 MTP, Magister Teknologi Pangan di Unida, dan Fakultas Ilmu Pangan Halal. Kebetulan HSC ini punya program untuk pendampingan UMKM. Karena bagaimanapun UMKM untuk masuk ke dalam, untuk berlari bersama dengan perusahaan besar agak sulit. Nah, ini peran kita sebagai salah satunya universitas untuk siap mendampingi UMKM mendapatkan sertifikat halalnya. Dan
HSC salah satu programnya adalah juga untuk pendampingan UMKM. Jadi, mangga Ibu dan Bapak yang punya UMKM yang sulit bisa kolaborasi dengan HSC, sekalian promosi ya. Prinsipnya sama dengan yang tadi saya jelaskan, tapi mungkin lebih simpel ya, seperti itu, Bu Disti. Oke. Pertanyaan kedua ya. Baik, Bu. Iya, untuk pertanyaan kedua, strategi apa untuk meningkatkan awareness para pelaku UMKM untuk berminat sistem jaminan halal? Dari itu Bagus Teja. Jadi memang awareness yang paling penting adalah kita sosialisasikan kepada masyarakat harus beli yang mempunyai sertifikat halal. Jadi kalau masyarakatnya tidak aware, ya produsen juga kadang-kadang nggak peduli ya. Jadi mari kita sama-sama, karena ini adalah bagian ibadah ya, halal itu adalah bagian ibadah. Jadi juga peduli halal. Jadi masyarakat juga harus peduli halal. Ketika masyarakat peduli halal, mereka akan nanya mungkin minimal ke tukang bakso, Pak, dagingnya halal nggak? Nah, minimal seperti itu ya. Jadi akhirnya juga pedagang juga, wah saya harus nih melakukan sertifikasi. Jadi memang harus dari kedua belah pihak ya. Jadi kalau produsennya aja yang kita apa istilahnya tanya-tanya mungkin, atau kita ajak-ajak mungkin kurang aware ya. Tapi kalau misalnya yang beli juga aware, mungkin akan lebih oke. Karena kebanyakan rata-rata perusahaan-perusahaan besar ternyata yang melakukan sertifikasi juga rata-rata adalah mereka karena ditanya oleh yang beli customer-nya ya. Jadi akhirnya mereka melakukan sertifikasi. Jadi untuk UMKM memang harus agak susah ya, karena memang kan ini kan tanggung jawab moral dan juga harus ada keinginan yang kuat ya. Nah, saya pikir salah satu kerjanya universitas kali ya, yang juga bisa mendampingi, karena universitas juga mempunyai fasilitas, karena kita juga harus melakukan pengabdian pada masyarakat. Itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk mendampingi UMKM. Ayo kita kerja bersama supaya UMKM kita juga maju, supaya juga aware, supaya juga mau melakukan, karena biasanya salah satu yang membuat mereka tidak mau adalah mereka, aduh ribet sekali harus nyiapin dokumen dan sebagainya. Tapi kalau kita bantu, mudah-mudahan menjadi lebih simpel. Mungkin itu ya salah satu yang kalau misalnya aware dari segi informasi atau apa banner yang harus dimasukkan, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi mungkin kita langsung lakukan sosialisasi kepada penggunanya ya, atau usernya, masyarakat pengguna makanan tersebut atau customer ya. Mungkin itu kali Bu Distia jawabannya. Berarti memang kita yang harus bawel ya, Bu. Ya, Cerewet. Nah, HSC ini salah satunya programnya juga sosialisasi halal untuk UMKM, karena memang kita punya prodi S2 itu adalah visi misi untuk meningkatkan UMKM. Makanya ini fokus sekali ya untuk S2 ini adalah ke UMKM. Nah, salah satu kegiatan pengabdiannya juga adalah melakukan kegiatan ini, bagaimana membantu UMKM untuk mendapatkan atau membuat manual dengan yang sederhana, tapi mereka juga paham bagaimana mengimplementasikannya. Nah, itu yang dilakukan oleh S2-nya MTP, seperti itu. Sekalian promosi ya. Nggak apa-apa, Bu, sekalian. Baik, untuk pertanyaan ketiga, sebelum kita bertanya ke Bu Julia, kepada Bu Mardiah dari RR Diah Palupi. Pada saat audit, kapan diputuskan bahan tersebut harus diuji halalnya ya mungkin ya di lab. Tadi terlalu cepat, kurang jelas. Okay. Kemudian yang kedua, apakah ada hal lain selain LPPOM MUI? Oke. Tadi ini ada sebenarnya tadi memang saya tidak sebutkan karena khawatir waktunya kelamaan. Tapi kapan diputuskan? Sebenarnya sebelum melakukan audit sudah diputuskan. Karena pada saat mendaftar, perusahaan itu kan menyebutkan kan nama produknya, kemudian bahan yang digunakan. Artinya pada saat pre-audit, di bagian auditing itu sudah tahu produk apa yang akan diaudit, seperti itu. Jadi pada saat penjadwalan atau auditor membaca jenis produk apa yang harus diaudit, dia udah tahu apa yang di situ ada tulisan adalah melakukan pengambilan sampel, seperti itu. Jadi kapan ya kita udah tahu sebelum kita melakukan audit. Saya cari tadi mana yang bagian. Nah, ini. Nah, ini adalah bagian nah, ini adalah produk apa saja yang harus dilakukan analisis, nah, seperti daging olahan ya,
produk kuas atau produk yang menggunakan kuas, kita pengen cek karena kan itunya bagian bulu-bulunya itu apakah ada babinya atau enggak, mengandung babi apa enggak. Menu restoran yang menggunakan daging segar atau daging olahan, ya. Kita cek juga. Menu catering atau dapur yang menggunakan daging olahan tadi. Produk turunan hewan atau yang mengandung turunan hewan, seperti ekstrak hewan, gelatin, tulang. Kemudian produk yang menggunakan gelatin, seperti kapsul, coklat, permen, cake, vitamin, obat, resin, kosmetik, ya. Nah, itu kan udah dilihat kan, karena dokumen kan dicek duluan waktu pada saat pre-audit. Kemudian produk enzim, produk yang menggunakan enzim, minuman yang dicurigai mengandung etanol lebih dari 0,5%. Kemudian produk kosmetik yang menggunakan informasi waterproof. Kita akan cek, karena di lab LPPOM itu ada pengecekan untuk waterproof, terus DNA, dan kadar alkohol, seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah ada LPH? Nah, selama ini memang yang sedang berjalan dan sudah berjalan itu adalah LPPOM. Setahu saya ada lagi satu Sukopindo, tapi sampai saat ini belum melakukan pelayanan ya untuk sertifikasi. Ya, seperti itu. Seperti itu, Bu Distia. Ada lagi nggak yang terlewat? Ya, terima kasih Bu Mardiah. Setelah itu saya akan ke Bu Julia ya. Sudah standby ya, Bu? Ya, silakan. Ya, ini dari pertanyaan pertama, yaitu dari Sendri Putriana. Bu, apakah produk skala rumahan wajib ada izin edar? Apa perbedaan nomor izin edar PIRT dan nomor izin edar BPOM? Case-nya kalau misalkan saya punya usaha tempat produksinya itu di dalam rumah, alias belum ada lokasi khusus untuk proses produksi. Nah, izin edar yang cocok bagi produk saya itu apa ya, Bu? Langsung jawab ya, Mbak? Ya, langsung, Bu. Yang tadi seperti saya sudah jelaskan, jadi untuk yang namanya izin edar ataupun nomor PIRT dan nomor MI itu sebenarnya kalau mau dibilang wajib ya harus, karena itu sebagai jaminan bagi para konsumen juga, ibaratnya gitu. Halo, kedengeran nggak? Putus-putus di sini. Jadi, sorry connecting-nya agak error di sini. Jadi ibaratnya itu kita mau itu rumahan, yang tadi UMKM kan sebenarnya juga yang tadi dibilang kan bukan harus punya produksi, bukan. Tapi walaupun itu di rumah, yang penting bisa memenuhi persyaratan, itu bisa melakukan pengurusan izin. Nah, yang tadi saya bilang, apakah itu harus PIRT ataukah harus MD? Itu kembali lagi tergantung dari produknya. Ya, jadi yang seperti tadi sudah ada listnya di saya itu 8 kategori yang tidak boleh PIRT. Nah, seperti itu walaupun dikerjakan oleh CV, dikerjakan oleh rumahan, itu harus nomor MD. Gitu. Nah, kalau misalnya kategori yang lain itu ada, nanti bisa dilihat UMKM ini apa aja sih jenis pangannya yang boleh didaftarkan PIRT, ataupun para pelaku usaha pun bisa bertanya ke Dinkes, nggak ada masalah. Kita bisa telepon, kita bisa lihat juga di webnya apa aja sih syarat produk yang boleh PIRT, mana yang nggak boleh. Yang tadi disebut seperti canned food kalau dibikin misalnya di rumah nih, kan bisa aja misalnya, itu tidak bisa, harus MD. Seperti itu. Ada lagi yang kelewat? Udah cukup ya, Mbak? Iya, sebentar, ya, Bu. Seperti itu. Halo? Halo, iya Bu, sebentar. Ya. Oh, ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Pak Aminullah, empek-empek termasuk olahan ikan, akan tetapi saya pernah melihat ada produk empek-empek frozen dengan label PIRT. Nah, bagaimana sebenarnya untuk penjelasannya? Nah, ini mungkin ya, ada yang kelewat kali ya, Bu. Kenapa? Mungkin ada yang terlewat ini, empek-empek frozen tapi dengan label PIRT. Seperti itu. Ya, justru gini, memang jujur saya pun masih menemukan
yang frozen yang masih menggunakan PRT. Nah, sepengetahuan saya ini tuh dulunya memang tidak ada peraturan. Jadi peraturan ini istilahnya hanya untuk ibaratnya yang perusahaan-perusahaan besar ataupun mungkin yang punya nomor punya industri yang besar. Nah, untuk yang UMKM, ya kita sendirilah, misalnya kita mau jual nih, bikin produk di frozen, kemudian kita jual dalam bentuk ini, kemudian izin ke PIRT. Waktu dulu memang masih bisa. Ya, nah ini makanya memang mungkin harus dilihat juga oleh Dinkes ataupun nanti oleh Badan POM, apakah yang masih beredar di pasaran ini itu masih banyak yang menggunakan PIRT. Karena berdasarkan peraturannya dari terakhir pun saya kan pernah ada mau mengajukan nih dari rekanan bisnis atau kolega, itu sudah tidak boleh lagi. Ketika kita mengajukan ke Dinkes, mengajukan PIRT untuk frozen food, itu tidak boleh. Untuk sekarang ya, berdasarkan peraturan yang terbaru. Nah, mungkin juga ini produk-produk yang dulu sudah ada, sudah punya. Nah, ini yang memang harus dicermatin lagi oleh pemerintah, seperti itu. Kalau berdasarkan peraturannya yang seperti tadi saya sampaikan 8 produk yang memang tidak boleh lagi mencantumkan PIRT atau mengurusnya melalui PIRT, karena produk-produk tersebut itu produk riskan. Jadi banyak yang memang harus lebih dikonsenkan lagi, diperhatikan lagi seperti itu. Baik. Jadi mungkin ada peraturan yang baru lagi ya Bu, mungkin kalau misalnya yang dulu tidak terlalu memikirkan frozen food itu masuk di MD, nah tetapi di sini sudah ada peraturan yang baru bahwa frozen food harus ke MD gitu ya, MD. Ya, betul. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Pak Ahmad Zaki, saat ini kami melakukan pendampingan kelompok usaha untuk pembuatan jus dan sirup pala. Apakah izin edar yang perlu diajukan, PIRT atau MD, Bu? Jus dan sirup pala. Tadi putus-putus, jus ya. Kalau yang sebatas yang ada di list, seperti itu masih bisa PIRT, tidak perlu MD. Seperti itu. Jadi di sini saya ada listnya karena tadi kebetulan belum ke-share. Jadi seperti sirup, kemudian jelly, jam, itu masih boleh PIRT. Jadi banyak sih sebenarnya kategori yang boleh PIRT, yang tadi tidak boleh itu yang tadi itu. Yang hanya 8. Kalau yang boleh PIRT itu malah ada 16 kategori. Kategori ya, bukan produknya. Kalau produknya banyak sekali. Jadi kategori itu, misalnya nih, kategori rempah-rempah, itu di dalamnya ada mau itu lada putih, mau itu cabai bubuk, itu produknya. Tapi kategorinya itu seperti kopi. Tadi juga saya lihat di chat ya, ada yang tanya kopi, itu boleh PIRT. Selama intinya nggak kena, misalnya nih, produknya walaupun rempah-rempah atau apa, tapi di frozen. Nah, itu kena pasal yang berikutnya beda lagi. Jadi bisa dilihatnya itu jangan hanya spot by spot, tapi bisa dilihat juga, oh ini tuh sebenarnya masuknya kategorinya walaupun misalnya ikan, tapi di frozen. Oh nggak boleh. Tapi kalau abon, itu bisa PIRT. Tapi misalnya daging, tapi di frozen, itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di peraturan Badan POM, kemudian juga ya bisa di-download lah ya. Ini apa aja sih yang masih boleh untuk PIRT dan mana yang nggak boleh. Tadi kan saya udah ada share ya, seperti itu. Jadi kalau untuk jus boleh PIRT. Kopi juga tadi ada yang tanya. Cuman biasanya kalau untuk produk yang tidak tahan lama itu izinnya itu tidak bisa 5 tahun ya sertifikatnya, tapi sekitar 2 tahun. Jadi tergantung kategorinya. Seperti itu.
Oke, baik Bu Julia. Mungkin nanti masing-masing satu pertanyaan lagi ya untuk Bu Mardiah dan Bu Julia. Tapi sebelumnya saya ingin menyebutkan lagi bahwa webinar Halal HSC Unida ini merupakan webinar pertama yang diselenggarakan oleh Halal Science Center Universitas Juanda Bogor yang baru dibentuk 2020 ini, bekerja sama dengan LPPOM MUI, kemudian Magister Teknologi Pangan Universitas Juanda Bogor, dan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor. Ya, jadi insya Allah akan kami adakan webinar-webinar yang selanjutnya. Seperti itu. Ya, baik Bu Mardiah masih standby ya. Baik, satu pertanyaan Bu untuk Bu Mardiah dari Bapak Ilham Mariuliano dari Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Izin bertanya kepada Bu Mardiah, maaf Ibu, bagaimana jika produk yang dihasilkan oleh UMKM menggunakan nama-nama yang merujuk ke haram atau yang ke keburukan, misalnya nasi anjing atau mie setan, cabai setan. Nah, bagaimana UMKM tersebut mengandalkan strategi marketing seperti ini dalam menjemput sertifikasi halal? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Jadi memang salah satu kriteria produk tidak boleh disertifikasi adalah produk yang membawa nama yang sifatnya tadi ada nama-nama syaiton ya, kemudian nama-nama yang bersifat vulgar ya, dan gambar-gambar. Jadi tidak hanya tadi hanya melihat produk atau bahannya, tapi juga nama terus kesan atau misalnya ada rasanya seperti wine. Nah, padahal kok dilihat bahannya tidak ada wine, tetap tidak bisa. Kalau kita cium, oh rasanya kok baunya seperti wine, itu tidak bisa disertifikasi. Jadi yang merujuk pada hal-hal yang dilarang oleh Islam, kemudian walaupun misal tidak ada mengandung itu, tetap tidak diperbolehkan. Apalagi nama-nama yang tadi ya, itu otomatis itu langsung di-delete, diganti saja dengan yang lain. Mungkin itu ya jawabannya, Bu Dis. Ya, baik Bu Mar, terima kasih. Jadi tidak boleh ya ada yang unsur setan atau yang bersifat vulgarnya. Kemudian satu lagi untuk Bu Julia, dari Bapak Ilmi Nur Rahmat. Produk kopi yang ready to drink dalam botol umur simpan tidak lebih dari 7 hari, apakah memerlukan izin edar PIRT atau MD, Bu? Ready to drink. Kalau MD sih nggak harus ya. Kalau PIRT yang tadi saya bilang itu akan lebih meyakinkan konsumen. Jadi kopi itu boleh PIRT, kopi botol. Nah, yang tadi saya sampaikan juga untuk produk-produk yang seperti ya maksudnya masa simpannya itu pendek, itu biasanya juga sertifikatnya itu tidak bisa sampai 5 tahun, tapi 2 tahun, sehingga harus istilahnya kita harus melakukan perpanjangan lagi, kemudian disurvei kembali ataupun istilahnya diaudit. Nah, seperti itu. Ya kalau kita biasanya kan sekarang memang banyak ya kita melakukan usaha. Jadi kalau dijual retail itu memang harus menggunakan nomor izin. Tapi beda dengan restoran ya. Nah kalau restoran itu kan memang nggak pakai yang namanya nomor MD, PIRT, itu restoran nggak pakai. Tapi kalau restoran kan lebih merujuk kepada sebenarnya kehalalannya itu di satu sisi yang lain. Tapi kalau untuk izin edar itu kalau ini produk yang retail yang apa istilahnya produk kemasan yang dijual di pasar dan sebagainya itu saya sih mengharuskan mereka menggunakan izin edar karena itu akan lebih menjamin konsumen. Itu penting seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bu Julia. Mungkin sudah selesai ya waktu sesi tanya jawab kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Jadi saya menyimpulkan sedikit untuk
diskusi pada hari ini bahwa sebenarnya insya Allah kepengurusan sertifikasi halal dan izin edar PIRT dan MD ini cukup mudah apabila diikuti ya dari awal, kemudian tahu apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana prosesnya pada saat sudah berada di BPJPH ataupun untuk yang di BPOM atau Dinas Kesehatan. Nah, kemudian kalau untuk sertifikat halal, ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi seperti manual sistem jaminan halal, kemudian diagram alir produksinya, kemudian alamat fasilitasnya, fasilitas produksinya, kemudian daftar bahan, daftar produk, dan matriks antara bahan dan produknya. Kemudian ada bukti diseminasi dari kebijakan halal dan training internal dan auditnya. Nah, kemudian untuk produk yang pemasarannya ke daerah Uni Eropa akan terdapat sertifikat yang harus dilampirkan lagi, yaitu HACCP, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk mendapatkan izin edar PIRT dan MD itu produk-produknya ada persyaratannya antara untuk yang persyaratan ke PIRT dan ke MD, seperti itu. Nah, kalau untuk yang PIRT berarti yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, kemudian nanti kita mengajukan dokumen ke Dinas Kesehatan melalui unit pelayanan terpadu satu pintu, seperti itu. Nah, kalau untuk yang produk MD, kita bisa usulkan ke BPOM, yaitu dari BPOM daerah terlebih dahulu, kemudian nanti masuk ke PSB untuk diinspeksi bagaimana auditnya, kemudian akan keluar nilai audit, kemudian baru kita mendaftar ke BPOM via registrasi online, kemudian diupload persyaratannya seperti analisa produk dan sebagainya, kemudian akan dievaluasi BPOM sehingga BPOM akan mengeluarkan sertifikat halal, yang kemudian nanti akan ada penentuan untuk desain di labelnya, seperti itu. Baik, banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak untuk Bu Mardiah dan Bu Julia yang telah bergabung hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Bu Intan. Alhamdulillah, webinar pertama yang diselenggarakan oleh Halal Science Center Universitas Juanda Bogor yang bekerjasama dengan MUI, Magister Teknologi Pangan dan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan juga para pembicara, serta kepada para peserta yang berasal dari berbagai instansi dan daerah. Sebelum menutup webinar kali ini, dimohon kepada seluruh peserta menyalakan videonya. Kita akan melakukan foto bersama. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang off videonya. Boleh di-mention satu-satu nggak ini ya? Yang masih off videonya? Baik, sebelum ditutup, kita mulai sesi foto bersama. Mohon kepada semua peserta untuk membuka videonya. Kepada panitia, silakan untuk mengatur sesi foto bersama. Silakan. Aduh. I don't. Halo Bu Distia, silakan. Iya, Bu. Baik, silahkan menghidupkan semua videonya. Kita akan sesi bersama, akan di-screenshot oleh panitia.
Oke, teman-teman semua, kita akan mulai screenshot-nya. Jadi mohon ditahan terlebih dahulu dengan hitungan 1, 2, 3, ditahan. Karena ada beberapa slide yang harus di-screenshot. Oke, baik. 1, 2, 3. Ditahan lagi, tetap ditahan dengan senyum pepsodennya. 1, 2, 3. Tahan. Baik, cukup. Sekian webinar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Webinar hari ini dengan Abdallah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardia. Terima kasih Bu Terima Mardia. kasih atas kehadirannya semua ya. Terima kasih Dokter Mardia. Sama-sama, terima kasih. Mardia. Sama-sama. Sehat-sehat semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Terima kasih Bu Dokter Mardia. Terima kasih Bu Julia. Ya, semua pemateri dan panitia terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih pada panitia yang sudah bersusah payah ya. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih juga. Alhamdulillah, tadi pagi masih sempat ngobrol. Masih sempat meeting. Terima kasih. Untuk informasi sertifikat nanti akan dibagikan melalui email masing-masing dan grup PA ya. Ya. Lumayan nambahin CV. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Bu. Jadwal available-nya Bu ya. Ya. Feb, jadi halal Ismail, Feb. Untuk UKM yang berminat untuk pendampingan, mungkin ada semacam pendampingan, ada nggak Bu ya dari jualan apa? Bisa Pak, nanti hubungi Bapak masuk sebentar. Bu Lia, kita punya itu nggak tadi grup WA ya? Silakan menghubungi Bu Distia ya. Bisa sekretaris Halal Science Center. Jadi untuk pendampingan bisa nanti ke Bu Distia menghubungi Halal Science Center melakukan pendampingan juga, Pak. Bu Lia, etos ya. Oh, hatur nuhun Bu Julia. Makasih banyak ya, Bu Mardia ya. Sukses ya, makasih banyak Bu Julia, mantap. Ya, kita ketemu lewat virtual saja. Kapan ketemunya ya? Mangga. Terima kasih banyak Bu Julia. Sama-sama Bu Lia, Bu Mardia. Yuk Bu Destia. Ya. Ini matinya gimana, Kak? Live meeting aja.